Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian doa. Bawa daku bersamamu, diam di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Bawa daku bersamamu, diam di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu, di bait suci-Mu. Kami persilakan hambanya untuk buka kita dalam doa. Umat Tuhan, kita berdoa. Mi Allah hakusmi ketenai. Kembali kami dipertemukan dalam ibadah PA yang disiarkan secara online malam ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Inilah saat dan waktu yang tepat bagi kami untuk berada dalam hadirat-Mu. Kami rindu berbakti memuliakan nama-Mu, bersyukur dan membawa harapan-harapan kami, dan tentunya diajar oleh kebenaran-Mu. Kuduskan dan basuh kami, entah para pelayan-Mu yang melayani, seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kami mohon Tuhan, basuh kami dengan darah-Mu yang suci dan mulia, kuasa firman dan kuasa darah-Mu. Rihala pokusnai. Lalu biarlah Tuhan memberkati kami, seluruh sarana prasarana yang kami pakai, penerangan listrik sampai kepada jaringan yang kami pakai terhubung, diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba menyusup, mengacau, mengganggu, menggagalkan dan mempermalukan jalannya ibadah dan pelayanan, bersatu hati kami usir, tolak, perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik dia keluar pergi, enyah ke tempat-Mu. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan kami. Semihaku tanamai, urapi para pelayan-Mu Tuhan, khususnya umat-Mu. Biarlah kami semua boleh bersuka-suka dalam Tuhan, berbakti memuliakan nama-Mu. Hamba-Mu tabiskan ibadah pendalaman Alkitab malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan. Kita angkat satu pujian, bangkit suruhkan nama Yesus. Bangkit, suruhkan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Tuhan, puji-pujian kita kiranya berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu Tuhan. Kami naikkan pujian syukur, terima kasih Bapa. Sebab kami percaya Engkau sudah hadir di atas puji-pujian kami. Dan Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan indah ini Tuhan karuniakan bagi kami. Sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami mau memberikan korban persembahan kami kepadamu. Sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Karena itu Bapa, kuduskan hati kami. Biar kami memberikan kepadamu dengan penuh sukacita. Dan kiranya Tuhan memberkati benda-benda mati yang kami persembahkan. Sehingga boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaatmu Tuhan. Anak-anakmu dimanapun berada. Dalam segala usaha mata pencaharian mereka yang berbeda-beda. Berkati apapun yang mereka kerjakan. Dan biarlah mereka boleh pakai untuk menyambung hidup dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga pelayanan hamba-hambamu Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mau kerjakan semuanya ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yang mengajar dan menopang
dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Dan saat ini kita bersiap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kehidupan kita, sehingga kita diisi bejana hidup kita oleh kebenaran Tuhan. Kita angkat satu pujian doa. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah kami, urapilah kami. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah kami, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Biar nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan kepada hamba-Mu. Umat Tuhan, kita berdoa. Syame eko sia kepuha tenai. Setelah kami memuji-muji nama-Mu dan memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur dan tanda ibadah, tiba saatnya kami akan melanjutkan kembali materi pendalaman Alkitab, mempelajari kitab Wahyu. Tuhan Yesus, kami buka hati, Roh Kudus ajar kami sehingga pengetahuan kami semakin dipertambahkan. Kebenaran-Mu yang murni kami terima, kami jadikan sebagai pegangan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan walaupun ada banyak badai gelombang, ada banyak godaan-godaan, ada banyak pencobaan yang didatangkan, tapi kami kuat bertahan karena kami sudah memiliki pengajaran yang benar. Terima kasih urapan-Mu balik memberkati para pelayan-Mu yang telah menuntun kami sampai hati kami siap diisi oleh firman-Mu. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk belajar kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan usir pekerjaan setan. Kau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah, kami sudah siap membaca, merenungkan, melakukan kebenaran-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman bersama dengan saya. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam rangka ibadah PA mempelajari kitab Wahyu. Pertemuan yang lalu kita sempat membahas Wahyu pasal 2 ayat 10. Ini kunjungan Tuhan kepada sidang jemaat yang ada di Smyrna. Yang pertemuan terakhir kita sudah sempat mempelajari bagaimana Tuhan menegur jemaat yang melimpah dengan karunia kaya rohani, tetapi ada pembiaran di situ. Kenapa? Karena mereka membiarkan orang-orang Yahudi bukan hanya datang beribadah, berada dalam komunitas mereka, tetapi mereka membiarkan orang-orang Yahudi itu menanamkan pengajarannya. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Galatia, kurang lebih konteksnya seperti itu. Bahwa jemaat Galatia rupanya membiarkan para pengajar Yahudi datang kemudian menyampaikan pengajaran. Kali ini tidak dalam bentuk ancaman-ancaman, tetapi dalam bentuk kompromi. Kalimatnya halus, kurang lebih seperti begini.
Oh, kamu yang ada di jemaat Galatia, apa yang disampaikan oleh Paulus bersama dengan teman-temannya dalam pelayanan, silakan kamu jalankan itu. Silakan, itu bagus. Tetapi, nah ini dia, kamu tidak boleh tinggalkan asas pengajaran, aturan-aturan yang dulu kamu amalkan. Itulah hal Taurat. Akhirnya, karena mereka diperhadapkan pada hal yang sedemikian, makanya jemaat yang ada di Galatia itu mengkompromikan antara pengajaran anugerah dan kebenaran yang disampaikan oleh Paulus dan kawan-kawan, kemudian mulai dimix, disatukan, ya, disinkretkan dengan pengajaran dari orang-orang Yahudi. Nah, persis seperti jemaat yang ada di Smyrna. Itu sebabnya kemarin kita sudah belajar ada teguran-teguran Tuhan yang keras. Dan walaupun mereka melimpah kaya rohani, tapi kalau terjadi pembiaran, maka apa yang baik kalau dibiarkan pasti akan tergerus sedikit demi sedikit. Dan saya percaya kalau ini dituliskan, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kemarin kita ingat Yohanes 1 ayat 17, anugerah dan kebenaran itu didatangkan oleh Yesus Kristus. Dan memang hukum Taurat itu hanya sampai zaman Yohanes. Sesudah itu terbuka aturan yang baru, itulah hukum anugerah dan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, kemudian mulai dipraktekkan oleh murid-murid Tuhan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua pada waktu selesai pencurahan roh hujan awal di loteng Yerusalem. Mari kita lanjutkan materi PA Kitab Wahyu ini. Saya baca penjelasannya seperti ini. Masih jemaat Smyrna. Taurat ini tetap dipertahankan oleh orang Yahudi. Oleh pengaruh orang-orang Yahudi menyebabkan sidang Smyrna ini kurang setia. Bertepatan waktu itu ada penganiayaan besar-besaran terhadap saksi-saksiku. Hamba-hambaku yang penuh dengan Roh Kudus, iblis mengamuk sampai ke sidang Smyrna. Dan saya ingin katakan bahwa ketika 7 sidang terbentuk di Asia Kecil, itu masih berada pada suasana zaman gereja. Memang yang saya sebutkan tadi Kisah Rasul pasal yang kedua, ada peristiwa yang luar biasa terjadi di loteng Yerusalem. Kita tahu bahwa dampak dari kepenuhan Roh Kudus terhadap 120 murid yang berdoa selama 10 hari di loteng Yerusalem. Kita tahu sesudah itu ada kegerakan roh yang terjadi. Petrus berdiri berkhotbah dan 3.000 orang Yahudi semua datang mempersembahkan diri untuk dibaptis, lahir baru pada waktu itu, dan mereka masuk kepada komunitas yang ditambahkan kepada 120 murid. Belum lagi pada waktu pelayanan lanjut, ada penjaringan 5.000, 7.000 berkembang terus. Dan kita tahu bahwa Rasul terakhir yang dipanggil Tuhan menggantikan Rasul Yudas Iskariot yang memang menolak kasih karunia dan memilih jalannya sendiri, itulah ya Rasul Paulus. Kita tahu bahwa dia dipakai Tuhan dalam pelayanan, dan puji Tuhan, salah satu jemaat yang dikunjungi pada waktu itu yang saya maksudkan adalah jemaat Galatia. Persis seperti kondisi jemaat yang ada di Smyrna pada waktu itu. Jadi memang konteks pada waktu itu terjadi penganiayaan terhadap saksi-saksi Tuhan. Siapa dia? Alat-alat Tuhan yang Tuhan pakai, itulah hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi iblis mengamuk sampai ke sidang Smyrna. Otomatis kondisi dari jemaat pada waktu itu mereka sangat berhati-hati. Sudah ada orang-orang yang menyusup ke dalam, kemudian dari luar dapat tantangan, dan memang pada waktu itu rupanya menurut buku Pengungkapan mereka lebih memilih untuk berdiam diri dan tidak menyatakan sikap. Sesungguhnya pembiaran kalau itu terjadi dalam komunitas kita, maka tinggal menunggu waktu, maka itu akan terjadi penghancuran dari dalam. Kita tidak ingin kondisi jemaat Smyrna itu terjadi dalam kehidupan kita, dalam komunitas persekutuan kita. Saya lanjutkan. Sebab itu aku peringatkan kepada sidang jemaat Smyrna ini supaya tetap setia kepadaku, karena akhirnya akan beroleh mahkota. Ya, firman Tuhan mengatakan siapa yang setia sampai akhir, mereka akan mendapatkan mahkota. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, saya baca firman Tuhan, berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan, karena sesudah ia tahan uji, ia akan menerima kelak mahkota hidup yang dijanjikan Allah kepada segala orang yang mengasihi Dia. Dan juga pernyataan yang kurang lebih sama dituliskan oleh Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Lalu di situ ada petikan kalimat, telah tersedia mahkota bagiku. Ya, hanya orang-orang yang tetap bertahan, tekun sampai ke akhir, mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan mahkota. Itu sebabnya umat Tuhan,
Siapapun kita, dimanapun kita yang mengikuti ibadah saat ini, mari kebenaran yang kita sudah terima, pertahankan, pegang teguh-teguh. Walaupun memang tidak sedikit tantangan, tapi justru ketika kita berkomitmen, maka Tuhan pasti akan melindungi dan menjaga kehidupan kita. Saya lanjutkan. Aku peringatkan kepada mereka terhadap rencana iblis untuk mencobai mereka selama 10 hari. Menarik sekali. Kenapa di situ disebutkan 10 hari? Ternyata angka 10 itu adalah angka Taurat. Jadi orang-orang Yahudi telah datang kembali memaksakan dogmanya. Kita tahu bahwa sebenarnya Taurat itu hukum Tuhan, hukum dasar itu dalam Keluaran pasal 20 ayat 1-17, 10 hukum. Tapi jangan lupa bahwa ketika mereka berkemah di seputar Gunung Sinai, Tuhan berapa kali menyuruh Musa naik ke atas gunung untuk menerima penjabaran. Nah, penjabaran Taurat inilah yang menjadi syariat atau aturan-aturan Taurat yang mengikat bangsa Israel. Kalau kita lihat mulai dari kitab Imamat, kemudian ada sebagian bilangan, pokoknya 5 kitab Musa khususnya mengenai Keluaran sampai Ulangan. Di situ ada ketat sekali aturan tentang bagaimana hukum kepada sesama, aturan kepada Tuhan, ibadah, dalam hukum bersosial dan seterusnya. Itu ketat sekali. Dan memang apa yang terjadi di jemaat Smyrna, rupanya angka 10 ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang ada dalam komunitas mereka sudah mulai menjalankan pengajarannya, pengaruhnya. Dan angka 10 ini juga berbicara tentang angka penghukuman. Siapa yang melanggar kena hukuman. Artinya begini, di luar sana yang saya katakan tadi sudah ada tantangan penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Lalu orang-orang Yahudi yang sudah ada dalam komunitas jemaat Smyrna pada waktu itu sedang membagikan pengajarannya. Jadi memang pada waktu itu mereka serba salah. Di dalam ada pengaruh dalam bentuk doktrin pengajaran, di luar ada penangkapan. Dan memang pilihan tidak mudah pada waktu itu. Kenapa? Kembali lagi, terjadi pembiaran. Yang memberi pencobaan pada sidang ini adalah orang-orang Yahudi yang mengadukan mereka serta memasukkan mereka ke dalam kesusahan atau penjara. Jadi rupanya orang-orang Yahudi yang masuk pada komunitas mereka ini bukan orang-orang biasa, tapi orang yang berpengaruh, orang yang punya pengaruh, orang yang punya channel, yang bisa menggerakkan penguasa atau orang-orang di luar yang punya kuasa untuk menangkap bahkan memenjarakan para pengikut Kristus. Oleh karena itu aku berpesan agar jangan bersekutu dengan orang-orang yang masih memegang hukum Taurat. Kalau beberapa pertemuan yang lalu kita sempat membahas hukum Taurat. Hukum Taurat itu artinya syariat atau aturan-aturan yang sudah tidak berlaku pada hukum anugerah dan kebenaran. Tapi yang perlu kita waspadai adalah pelajaran-pelajaran bertaurat. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya filter, kemudian kita terima saja, maka pada akhirnya apa yang baik yang kita dapatkan, pada akhirnya itu terjadi perusakan dari dalam. Pernah saya sampaikan bahwa kalau berbicara pengajaran yang benar, firman Tuhan mengatakan air susu yang murni, yang tidak tercampur. Apa yang disebutkan dalam kitab Yehezkel, engkau layak pangkat menjadi permaisuri, makananmu adalah tepung yang terbaik. Itu berbicara tentang pengajaran yang benar. Dan Tuhan mau apa yang kita sudah terima, atau saudara belum dapatkan, tetapi melalui channel ini, melalui ibadah PA online, saudara sedang mendapatkan air susu yang murni. Saudara mendapatkan tepung yang terbaik. Pegang teguh-teguh itu dan jangan mau digeser dari keyakinan saudara. Tempelaklah mereka supaya mereka keluar dari sidangmu. Ingatlah bahwa kalau kamu dipimpin oleh Rohku, kamu tidak boleh melakukan hukum Taurat. Perhatikan firmanku berikut ini, Galatia pasal 5 ayat yang ke-18. Tetapi jikalau kamu dipimpin oleh Roh, maka tiadalah kamu di bawah syariat Taurat. Memang jiwa-jiwa yang datang, saya katakan pertemuan yang lalu, kita berpikir positif bahwa itu adalah domba-dombanya Tuhan. Tapi seperti yang saya katakan kemarin, pemimpin-pemimpin harus peka melihat. Kalau mereka digambarkan seperti domba, lihat kelakuan domba-domba itu. Kalau mereka sebagai domba gembalaan yang taat pada pimpinan gembala, dituntun kepada air yang tenang, kepada rumput yang hijau, mereka taat pada tuntunan gembala, itulah domba yang sesungguhnya. Tapi manakala melihat ada beberapa domba yang sebenarnya bukan domba, serigala yang berbulu domba, ini yang perlu diwaspadai. Karena ketika terjadi pembiaran, pemimpin gembala membiarkan, maka terjadi perusakan, lalu domba-domba itu akan diterkam satu persatu. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Rasul Paulus menyampaikan tentang
bahayanya pengajaran sesat. Dia sampai mencucurkan air mata dalam Kisah pasal yang ke-20. Kepada jemaat yang ada di Efesus dikatakan 3 tahun lamanya siang malam, aku mengingatkan kamu sampai mencucurkan air mata. Lalu pernah dalam satu tulisan dikatakan kalau ada orang yang datang membawa pengajaran yang tidak benar, maka dengar saja tapi tidak terima. Tapi saya mau katakan hari ini melalui channel ini, dalam ibadah PA kali ini, kita harus mengetahui bahwa ini bukan awal dari akhir zaman, tapi penghujung dari akhir zaman. Saya setuju rasanya apa yang disebutkan oleh Rasul Yohanes dalam suratan Yohanes. Kalau ada orang datang membawa pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang kamu terima, makanya di situ dikatakan jangan terima dia masuk dalam rumahmu. Waduh, keras sekali. Artinya jangan buka celah sedikit saja. Kenapa? Karena waktunya sudah singkat. Kita tidak bisa membayangkan sekuat apa pengaruh dari pengajaran-pengajaran palsu dan sesat. Kemarin saya katakan dalam satu pelayanan bagaimana kemerosotan gereja selama kurang lebih 1.500 tahun. Gereja dibawa kepada tingkat kemerosotan sampai kepada titik nadir. Ya, karena terjadi pembiaran. Kita tidak ingin kondisi jemaat yang ada di Smyrna itu terulang dalam hidup kita, dalam komunitas, dalam persekutuan kita. Itu sebabnya lawan semua pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ayat 11. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar kata Roh itu kepada segala sidang jemaat. Maka orang yang menang sekali-kali tiada akan terkena bahaya maut yang kedua ini. Menarik. 7 sidang yang dikunjungi dalam Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, selalu ada kalimat barang siapa bertelinga, lalu ada kalimat berikut, barang siapa yang menang. Artinya, setiap kali kebenaran firman Tuhan diperdengarkan, maka orang-orang Kristen harus mendengar. Bukan hanya mendengar, tetapi yang pasti bahwa menyimak dengan sebaik-baiknya, lalu mengambil keputusan untuk kembali kepada pengajaran yang benar. Di sini dikatakan, maka orang yang menang, itu artinya akan ada peperangan. Memang, untuk melepaskan keyakinan yang lama, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada konflik batin antara melepaskan keyakinan yang mungkin sekian tahun, sekian puluh tahun kita pegang, dengan tawaran baru dari Tuhan yang akan mengubah masa depan kita, mengubah kehidupan kita ke depan. Itu sebuah peperangan. Tapi jangan takut. Siapa yang menang? Orang yang menang. Itu artinya, kalau kita perjuangkan dengan komitmen kita, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memerdekakan, lalu kita lebih dari pemenang. Teguran ini ditujukan bukan saja kepada sidang jemaat Smyrna, tetapi untuk sidang-sidang lainnya. Jadi ini berlaku untuk semua. Dengarlah suara Rohku dan serahkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jika ini dilakukan, maka akan beroleh kebangkitan yang pertama. Menjadi pilihanku dan tiada akan mengalami penghukuman atau bebas dari penghukuman. Jika tidak dilakukan, akan mengalami penghukuman, yaitu masuk ke dalam alam maut yang kedua atau neraka. Jadi memang Tuhan tidak menghendaki umatnya, orang-orang ciptaannya itu masuk kepada penghukuman. Itu sebabnya dia tawarkan kebenaran, dia tawarkan solusi, dia tawarkan pengajaran. Tapi ingat, Tuhan pun tidak paksa orang masuk surga. Tuhan tidak menghendaki orang masuk neraka, sebab neraka itu diciptakan oleh Tuhan untuk iblis dan malaikat-malaikat yang memberontak. Jadi memang tidak ditujukan kepada manusia ciptaannya, tetapi surga diciptakan untuk umat ciptaannya. Jadi ada pilihan bagi kita. Kalau kita memilih surga, itu artinya komitmen untuk taat. Tapi kalau kita mengabaikan hukum-hukum Tuhan, maka tentunya kita akan masuk kepada tempat yang sedianya disiapkan untuk penghulu kegelapan. Itulah iblis bersama dengan pengikut-pengikutnya. Gereja-gereja yang termasuk tipe sidang jemaat Smyrna akhir zaman ini adalah beberapa gereja aliran, saya pakai kalimat begini saja, yang mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Dan kita sudah tahu siapa itu yang selalu mengagungkan pekerjaan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di satu pihak kita bersyukur bahwa kita sudah berada pada zaman Roh Kudus. Itu artinya zamannya Roh Kudus bersama dengan manifestasinya bekerja. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa justru pada era sekarang, iblis tahu waktunya sudah singkat. Kalau kita tidak hati-hati, maka iblis akan masuk, kemudian dia mengambil keuntungan yang lebih. Sekarang kita masuk kepada kunjungan jemaat yang ada di Pergamus. Wahyu pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Nasihat untuk sidang jemaat yang ada di Pergamus. Pergamus artinya benteng yang kuat. Kalau dalam terjemahan lengkapnya itu benteng terhadap iblis.
Ayat 12. Terjemahan Bode. Suratkanlah kepada sidang jemaat di Pergamus seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang berpedang tajam bermata dua itu. Aku memperkenalkan diri kepada sidang jemaat Pergamus ini sebagai Dia yang berpedang tajam bermata dua. Inilah lambang dari penghukuman. Untuk mengetahui bahwa pedang bermata dua itu adalah lambang dari penghukuman, perhatikan firmanku berikut ini. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-15. Dan daripada mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, supaya dengan dia itu ia boleh memarang segala orang kafir. Maka ia akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi yang mengirik-irikan anggur, yaitu kehangatan murka Allah. Jadi setiap kunjungan Tuhan kepada satu jemaat, di situ memang kita sudah tahu apa maksudnya. Tadi Pergamus itu benteng iblis, benteng yang kuat. Tentunya benteng iblis, artinya iblis sudah memagari mereka. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang akan kita pelajari pada pendalaman-pendalaman berikut. Kenapa Tuhan menegur jemaat yang ada di Pergamus. Dan Tuhan mau supaya betul-betul kita bukan hanya belajar sejarah, bahwa kitab Wahyu mempelajari khusus Wahyu pasal 2, pasal 3, 7 sidang yang pernah ada di Aceh kecil. Tapi seperti yang lalu saya katakan, ini gambaran tentang kondisi gereja Tuhan, kondisi kehidupan kita, komunitas-komunitas yang ada hari-hari terakhir ini. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Di sini kamu mengetahui bahwa firmanku adalah menyelamatkan, artinya berkuasa dan hidup, dan juga menghukum orang-orang yang melawan. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan datang berurusan dengan umatnya, terkadang Tuhan mendapati orang-orang sudah jatuh begitu jauh dari kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan datang mengingatkan kebenaran firman, memberikan tawaran, mau kembali atau tidak. Orang-orang yang sadar tentunya mereka akan berbalik kepada jalan Tuhan. Seperti pertemuan kemarin anak yang terhilang. Ketika sudah ada di kandang babi, bekerja sebagai penjaga babi. Dan ketika dia lapar, dia makan makanan babi yang sisa pada waktu itu. Tiba-tiba dia berbalik dan memang ada pemulihan. Mungkin seperti itu gambaran beberapa orang yang mungkin sudah begitu jauh dari pengajaran yang benar, terlibat dalam pengajaran-pengajaran yang tidak benar, sehingga Tuhan mendapati, mohon maaf, kita sudah ada di kandang babi. Tapi selama Tuhan masih titip nafas bagi kita, berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Bapa. Ya, Bapa mau menunggu selalu di depan pintu. Setiap saat dia menunggu kepulanganmu. Itu sebabnya Roh Kudus yang sedang mengetuk pintu hatimu saat ini. Kembalilah kepada Dia, kembali kepada pengajaran yang benar. Tinggalkan kandang babi itu, tinggalkan suasana yang lama, dan hidup kita akan dipulihkan. Kita percaya kalau hidup kita dipulihkan, maka Tuhan akan menata kembali kehidupan kita persis seperti anak hilang. Di situ dikatakan, bersihkan dia, gantikan pakaiannya. Jadi pakaian yang sudah compang-camping itu digantikan dengan pakaian yang bagus. Dan itu berbicara tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan. Restorasi, dikembalikan kepada keadaan semula. Itu yang Tuhan janjikan bagi gerejanya. Kesempatan lain kita sambung Bapak Ibu Saudara. Nanti kesempatan lain kita sambung bagaimana firman Tuhan itu adalah Dia sendiri dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dan kita akan lihat bagaimana cara Tuhan mengurus kepada jemaat-jemaat yang kondisi rohaninya seperti jemaat yang ada di Pergamus. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari kita mau siapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Umat Tuhan, saya jemput kita berlutut semua. Saya ingatkan kita bahwa sebentar kalau kita masuk dalam penyembahan, kita akan menyanyikan satu lagu. Saudara-saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara bisa menyanyi dalam roh. Yang belum penuh dengan Roh Kudus, saudara sebutkan haleluya cepat-cepat, menyerah sungguh-sungguh. Karena walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi Yesus Pembaptis Agung Roh Kudus pasti akan membaptis saudara karena melihat penyerahan saudara. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus kemuliaan-Mu.
pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terus ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sesudah kami mendengarkan kebenaran-Mu, doa kami materaikan itu di hati kami. Tolong kami, kalau ada yang Tuhan sampaikan yang menjadi teguran bagi kami, biar kami mengambil keputusan untuk meninggalkan persekutuan atau komunitas yang akan membawa kami kepada penghukuman. Kami tidak mau pedang tajam dari Tuhan yang datang menghukum kami, tapi kami rindu pedang dari Tuhan itu datang membersihkan kehidupan kami, supaya kami kembali sehat kuat, menjadi pohon yang berbuah-buah di dalam Tuhan. Materaikan kebenaran-Mu Tuhan. Saat ini kami rindu lebih dalam menyembah Tuhan. Kuduskan kami, biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir dan tolak dia keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Behatuli hapukusmai. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang rindu penuh dengan Roh Kudus, baptis mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini kami yang mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita menyanyi dalam roh. Haleluya. Airatlah samai kuadimai syailan, ikasalandra bagisat utnai samai kuet lorhan sabidat rolam usna kamu sin ai krat lo hisab ai dit lom dihai tomalala umbah kupido pakusangla kutra amnihit kulokin apna ko limbo itom abakus mekon sa dehalapun narimaya kutna untrain hatulipot ne buya kusmisan ato ne tatahatanda pada balo karbi ato na hampayang bukun sinim. Ngunit na malalabi ako sa nilapor mihikin sanlay. Umbinakunda na natatapiyak sa amin halo, kaya rin ba ang tinibikun sinay, dukun siya na mola bakun tanay. Glory, hallelujah, hallelujah. Matuto ni minihalo, rin ninikon sinay. Minanananawalawato ko minakunsay. Saudara yang rindu penuh dengan Roh Kudus, sebutkan haleluya cepat-cepat. Menyerah sungguh-sungguh, hancur hati. Kalau perlu saudara menangis dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tamin hailu same kuneta tapatakai. Baptis mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Irhali sinananawalawan ko na miniandoy katanamiya. Kumahato ni nalaman na katsanda na bidakominalo Urdilita na ilibidikin siriyay Kung ninanalaman na walawatan na bakusay. Glory, hallelujah.
Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Engkau yang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Roma 8 ayat 26, Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tapi Roh akan menyampaikan secara sempurna apa yang menjadi keluhan kita, isi hati kita kepada Bapa. Shimehori kata mana? Mari kontak dengan Tuhan pakai bahasa Roh. Without lekesai. Saudara mungkin yang belum penuh dengan Roh Kudus, naikkan doa akalmu, sampaikan harapanmu. Namailah kunse. Juno behili kusina mana balahu ka pedekatani bedo kala kusai. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Syumuna benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpuji nama Roh Kudus. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian. Masih ada jalannya Tuhan. Dan di akhir pujian ini, Ibu Margareta Bakir pimpin kita dalam doa syafaat. Kau selalu ajaib. Kau selalu ajaib bagiku. Jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kuilai wasingno skons kengkena. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa kami dalam surga. Kami naikkan pujian syukur terima kasih Bapa. Kalau Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami, Tuhan sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan kebenaran-Mu boleh tertanam termeterai dalam hati kami. Dan itu boleh bertumbuh berbuah-buah guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami rindu datang kepadamu membawa segenap kehidupan kami. Segala beban-beban pergumulan kami. Segala kerinduan dan harapan kami kepadamu Tuhan. Namun sebelumnya Bapa kami mohon pengudusan daripadamu. Kalau ada kelemahan, kekurangan kami Tuhan, ampuni kami. Kuduskan kami Bapa. Dan biarlah segala kelemahan kami tidak menjadi penghalang kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga kami berdoa saat ini Tuhan. Buat seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah online saat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau kenal apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kalau ada yang dalam keadaan sakit Tuhan jamah sembuhkan mereka Bapa. Segala sakit penyakit yang mengikat anak-anak-Mu, yang mengganggu anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, saat ini dengan kuasa otoritas Allah yang maha tinggi, kami mau perintahkan, kami patahkan segala siasat iblis, sakit penyakit dalam tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan patahkan, tolak keluar pergi dari tubuh mereka. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Kuilai wasino wiskomis kedenai. Biarlah tangan-Mu yang berlubang paku menjamah tubuh mereka. Mereka boleh sehat kembali, mereka boleh setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa
buat anak-anakmu yang dalam pergumulan, baik itu pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, apapun Tuhan yang mereka hadapi. Tuhan, berikan kemenangan, berikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Kalau anakmu yang tunggal tidak Engkau tahankan bagi kami, apakah lagi Tuhan akan masalah-masalah hidup kami. Kami percaya Engkau lah Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau ada anak-anakmu yang dalam kekurangan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam segala hal yang mereka kerjakan sepanjang sesuai kehendak Tuhan. Tuhan berkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu juga pelayanan hamba-hambamu dimanapun berada, Tuhan memberkati. Baik yang melayani di kota, di desa, dimanapun, Tuhan memberkati hamba-hambamu. Berikan mereka kekuatan, kesabaran Tuhan dalam melayani domba-dombamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Tuhan, biar kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami. Baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, dalam bidang apapun Tuhan pulihkan bangsa kami. Biar Tuhan pakai pemerintah kami dari tingkat pusat sampai pelosok desa. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk memulihkan bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain, baik dalam hal jasmani, amat terlebih dalam hal kekayaan rohani. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, dimanapun pelayanan penginjilan dilaksanakan, dimanapun nama Tuhan Yesus diberitakan di muka bumi ini, Tuhan sertai hamba-hambamu, sertai anak-anakmu dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka Bapa, banyak jiwa dipersembahkan datang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa. Berkati semua media-media pelayanan pemberitaan Injil-Mu, sehingga melalui semua media yang ada, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan boleh dijangkau dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, dan kita akan tutup ibadah PA online kita untuk malam ini. Saya jemput kita berdiri semua dan kita nyanyikan ref dari pujian Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang telah dan yang akan datang, yang telah dan yang akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa, yang berkuasa selamanya. Haleluya. Dan seperti Tuhan menuntun kami sampai saat ini, dalam hadirat-Mu kami diberkati. Tuhan yang sama yang telah menolong kami sebagai sandaran kami, pengharapan dan andalan kami. Tuhan Yesus, kalaupun selesai ibadah kami harus mengerjakan tugas tanggung jawab seberapa yang bisa kami kerjakan, tetaplah bersama dengan kami, tuntun dan pelihara kami, sehingga kami tetap terpelihara, dan kapan waktu kami bertemu dalam kasih-Mu, dalam ibadah yang lain, kami boleh diberkati. Kalau ada pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh jahat, yang coba menyusup, mengacau, mengganggu, mengintimidasi, mencelakai, bahkan membuat kami terpisah dari kasih karunia-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan dan tolak keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Karihetulemikus maka tenai. Terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang pulang bawa anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus.
Dan biar kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus ada dan tetap selalu bersama dengan hidupmu, memberkati hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencanamu. Mulai pada malam ini sampai ke fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datanglah kembali, sambut dan bawa kami masuk dalam surga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan hamba-Mu tutup ibadah pendalaman Alkitab untuk malam ini. Haleluya. Semua yang percaya dan cinta Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika Bapak Ibu Saudara-saudari ada pertanyaan yang hendak disampaikan sehubungan dengan materi yang disampaikan hari ini, agar bisa menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Shalom.